konstitusi undang-undang dasar itu bisa diubah di amandemen? Iya. Secara prinsip memang iya, itu keniscayaan. Tetapi kan pertanyaan pokoknya, when? Alih-alih merumuskan urgensi, tapi kemudian kebutuhan amandemen itu bukan karena urgensi, tetapi karena akomodasi kepentingan politik. Penegakan hukum ya, maksudnya mau gimana pun konstitusinya, kalau penegakan hukum kita masih lemah, tujuan yang mau dituju tuh malah nggak dapet. Rule of law, tapi rule by law. Salam Kumpas, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Mas, penting kita semua teman-teman semua itu terima kasih sudah setia mengikuti kami di serial Syndicate Talk. Nah, ini di episode kali ini kita akan nyambung dari episode selanjutnya nih, Mas. Sebelumnya terkait bagaimana isu atau kebutuhan soal amandemen konstitusi. Tapi kan sebelumnya kita lebih menyoroti kayak karakter Ketua MPR Bambang Susatyo mengusulkan melontarkan lagi isu amandemen konstitusi, tapi karena dia alamat mengklaim bahwa semua fraksi di DPR itu setuju, lalu dia kena sanksi dari Mahkamah Kehormatan DPR. Jadi memang persoalannya dari peristiwa Ketua MPR ini, karena memang job desk-nya MPR kan salah satunya memang melakukan amandemen. Mengusul amandemen. Nah, terus dari situ kita lanjut kemana nih? Kita lanjut kan tadi kan selain ngomongin Pak Bams juga kita ngomongin tentang secara kronologis ya, Mas, tentang amandemen tuh pernah terjadi di tahun-tahun kapan aja. Tidak selama periodenya Pak Jokowi, kan timbul tenggelam tuh muncul. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Terus sebelumnya memang dari tahun 99 ya, Mas, ke 2022. Kita flashback. Refleksi. Bagaimana cerita awal dulu? Amandemen. Amandemen pasti titik berangkatnya reformasi 98 ketika rezim otoriter Orde Baru Soeharto turun. Butuh penataan demokrasi dan kemudian penataan sistem negara hukum, maka melahirkan amandemen konstitusi. Amandemen UUD 45. Lalu isunya itu timbul tenggelam muncul. Nah, sekarang nih kayaknya semakin santer nih, Mas, dan kayaknya potensinya untuk amandemen semakin kuat gitu ya kan. Nah, isunya paling karena sudah ada Pak Bamsud itu, karena kabarnya memang MPR itu sudah melakukan studi atau kajian tentang amandemen ini. Mungkin ada sebuah kebutuhan, tapi mungkin tadi persoalan Batavia kan komunikasi publiknya yang problematik sehingga malah menjadi bumerang di MKD kan gitu. Sehingga persoalannya kan bagaimana ke depannya bagaimana mengelola isu ini sehingga menjadi kebutuhan bersama. Nah, ada satu pertanyaan yang di episode sebelumnya pengen Mas Ari jawab, tapi Mas Ari hold nih, Mas. Tentang urgensi amandemennya nih, Mas. Kan Mas Ari juga kan sempat singgung tadi ya soal komunikasi publik. Aku juga bingung itu sih. Terus memang di lain sisi kata Mas Ari sebelumnya ada keperluan bagi Indonesia untuk mengamandemen. Tapi di lain sisi ada hal yang sebetulnya perlu perlu ditelaah kembali gitu. Apakah memang semata-mata untuk Indonesia apa bukan gitu. Nah, urgensinya gimana sih, Mas? Kerisauannya kan ketika bicara amandemen itu seperti kerisauan atau ketakutan, kekhawatirannya adalah seperti membuka kotak Pandora box ya. Ya, kalau ditanya apakah ada kebutuhan atau lebih apakah ada urgensi. Nah, justru itu persoalannya bagaimana soal amandemen konstitusi ini menjadi urgensi bersama, bahwa ada sebuah kebutuhan yang mendesak berangkat dari memang kebutuhan zamannya, karena memang pada prinsipnya konstitusi itu bukan sesuatu yang abadi kekal. Nah, konstitusi itu memang harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang memang berubah. Kebutuhan politik, sistem demokrasi, dan kemudian ketatanegaraan, sistem negara hukum di era 1945 dan kemudian di era sekarang tentu banyak perubahan. Nah, itu satu sisi memang keniscayaan bahwa konstitusi undang-undang dasar itu bisa diubah di amandemen. Secara prinsip memang itu keniscayaan. Tetapi kan pertanyaan pokoknya when. Kemudian when, kapan, kemudian why, mengapa? Dan kemudian how, bagaimana. Nah, ini
Sehingga itu kemudian kalau kita bisa menjawab pertanyaan when, apakah sekarang atau kali 5 tahun lagi, dan memang tapi harus dimulai sekarang. Kemudian why, mengapa? Apakah karena memang kebutuhan zaman ini? Nah, itu memang hari ini kita sudah berhadapan dengan isu namanya demokrasi yang tercabik-cabik. Demokrasi yang mengalami krisis. Demokrasi hari ini mengalami kemunduran carut-marut. Prosesnya berlangsung secara gradual dan kemudian mencapai kulminasinya di ketika pemilu 2024. Dan itu menggunakan instrumen hukum, sehingga apakah kemudian krisis krisis demokrasi yang sedang kita alami juga berkaitan dengan krisis hukum dan konstitusi. Itu kemudian itu kan why. Sehingga kalau memang betul begitu why, ya kita definisikan. Jadi lalu how-nya bagaimana kita akan melakukan amandemen. Tentu prosesnya itu tidak bisa mendadak. Prosesnya tidak bisa ujuk-ujuk. Prosesnya tidak bisa lagi mengulangi presiden di pemilu pemilu 99. Oh, 99. Di mana saat itu kan sebenarnya terdapat amandemen 4 kali amandemen yang mengubah UUD 45 menjadi UUD 45. Hasil amandemen itu berlangsung dalam kondisi kan peralihan kekuasaan dari orde baru ke orde reformasi. Hasil pemilu 99 2004. Pemilu 99 ke pemilu 2004. Berlangsung dari 99 sampai 2002 kan. Nah, ini kan situasi negara yang episode sebelumnya memang emang ada kebutuhan. Tapi kan tatanan politik sedang tidak stabil. Kepentingan politiknya banyak yang cawe-cawe, intervensi, bahkan intervensi asing. Nah, sekarang tentu bagaimana kondisi politik hari ini? Apakah secara why memang ada makanya harus dirumuskan. Makanya kan harus didefinisikan soal urgensi itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada urgensi, nah justru ini PR awal kita bersama untuk merumuskan urgensinya apa, paling tidak dengan beberapa ukurannya urgensi apa sih? Soal why, misalnya kenapa, apakah perlu, bagaimana, pertanyaan dulu what-nya, apakah perlu, sebenarnya dilakukan, lalu why, pertanyaan pokoknya why, mengapa perlu dilakukan amandemen. Itu konteks situasi zaman ini, situasi politik, situasi negara hukum kita, itu tentu menjadi variabel-variabel. Lalu how to proses ini, tentu proses gradual diawali oleh kajian-kajian dari banyak pihak. Nah, kemudian itu yang menjawab, kemudian kita mendefinisikan, merumuskan memang ada urgensi setelah menjawab parameter itu, sehingga kita menjadi prosesnya terukur. Politik dalam keadaan stabil, apalagi sekarang kan sekarang juga ada ancaman krisis ekonomi karena terpaan dinamika global. Nah, itu apakah itu juga variabel perlu dihitung. Nah, tentu ini karena untuk duduk bersama itu kan itu butuh proses, sehingga pendefinisian dulu apa yang kemudian urgensinya apa, itu kan kita rumuskan. Jadi merumuskan bagaimana urgensi amandemen itu menjadi PR awal, sehingga itu menjadi kebutuhan bersama. Lalu jangan sampai tadi membuka kotak Pandora, Via. Jadi alih-alih melakukan amandemen, kebutuhan amandemen dengan melakukan prosesnya kan bisa melakukan kaji ulang, reamandemen, telah ulang, evaluasi, yang intinya adalah melihat kembali dan kemudian melihat kembali dan kemudian melakukan koreksi dan kemudian perbaikan ke depan. Nah, tetapi jangan sampai kita alih-alih merumuskan urgensi, tapi kemudian kebutuhan amandemen itu bukan karena urgensi, tetapi karena akomodasi kepentingan politik, akomodasi hasrat berkuasa, akomodasi kepentingan pragmatisme, akomodasi kepentingan tadi yang sebenarnya bahwa harus dikelirkan dulu di depan bahwa memang ada urgensi, ada sebuah kebutuhan mendesak, tentu ada variabel-variabelnya. Nah, sehingga jangan sampai ini terjebak alih-alih memang kita menjawab sebuah urgensi karena kebutuhan zaman. Undang-undang dasar itu tidak bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang sesuatu yang tetap, memang dia akan berubah.
itu diakomodasi oleh pasal 37 untuk melakukan proses amandemen. Tapi kan kita pastikan bahwa itu sebuah urgensi. Jangan akomodasi. Akomodasi itu membuka kotak Pandora. Siapa yang dominan, siapa yang berkuasa. Itu how to make sure enggak. Nah, inilah sehingga dalam proses urgensi itu menjadikan kita proses sosial, ada proses di situ yang kita lalui, sehingga ini menjadi sebuah kebutuhan bersama, kebutuhan bangsa ini, kebutuhan negara ini, bukan kebutuhan kelompok tertentu, golongan tertentu, partai politik tertentu, bahwa ini menjadi kebutuhan kita bersama. Nah, makanya kalau itu kotak Pandora dibuka, maka rumusannya ternyata ada urgensi. Jadi itu yang kemudian kita ambil dan kemudian kita rumuskan bersama, berproses bersama. Walaupun sulit, nah, kita pernah mengalami situasi yang juga di awal-awal kemerdekaan, rumusan itu kan bagaimana spirit para pendiri bangsa. Itu harus menjadi warisan kita. Bukan kemudian menjadi akomodasi ya. Itulah ketakutan pegiat demokrasi, ketakutan publik, kekhawatiran ketika dibuka ruang untuk amandemen konstitusi, karena membuka kotak Pandora, akomodasi akhirnya mereka yang berkuasa, mereka yang punya kepentingan, mereka yang sudah punya agenda-agenda politik jangka pendek, pragmatisme. Seperti misalnya ketika ada kebutuhan misalnya untuk sifatnya akomodatif tadi, itu yang kemudian berbahaya. Jadi alih-alih melakukan amandemen konstitusi, karena kan ketakutannya bagaimana menjamin tadi kan, bagaimana ini menjamin. Tentu ini kita harus melalui sebuah proses. Yang proses pertama adalah merumuskan urgensi, proses kedua adalah melakukan sosialisasi, diseminasi, penyebaran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, kelompok aktivis, pengusaha, semua, bahwa memang untuk mengurai segala kerutan dari krisis demokrasi kita, krisis konstitusi kita, menata ulang negara hukum. Negara hukum yang semakin kuat ke depan, tentu semakin kuat demokrasi kita, semakin kuat juga supremasi hukum kita, menata ketatanegaraan kita. Itu memang solusinya adalah kembali kepada asal muasal, jadi kembali kepada hulu. Jadi mencari akar persoalan, ternyata memang persoalan pada praktik berpolitik bernegara, berpolitik bernegara ini memang karena memang konstitusinya yang memang sudah tidak kemudian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, tidak relevan lagi, sehingga perlu melakukan peninjauan. Jangan kemudian sehingga tidak jadi proses liar. Misalnya proses liar terjadi, apakah kemudian perlu mengembalikan sistem pemilihan langsung presiden sampai kemudian oleh MPR. Nah, jangan bahas itu dulu. Jangan bahas pasal atau bagaimana membalikan kewenangan GBHN atau pokok-pokok haluan negara GBHN atau kembali kewenangan MPR. Jangan bahas itu dulu, tetapi kita rumuskan dulu urgensinya, sehingga itu menjadi sebuah concern bersama para elit politik, partai politik, kelompok kepentingan, dan juga publik, masyarakat luas harus. Masyarakat luas ini, dan kemudian ini menjadi diskursus wacana di ruang publik, di kampus-kampus, akademisi semua melakukan telaah, kajian, mengkaji ulang semua. Jadi oke, kita buka kembali. Mari kita rekonstruksi bagaimana dulu proses amandemen terjadi, perubahan 1, 2, 3, 4. Bagaimana titik perubahannya, di mana implikasi politik dan implikasi hukum. Implikasi hukum dan implikasi politiknya yang kemudian menjadi bagian dari kerutan politik kita dan kerutan dan kemudian menimbulkan krisis demokrasi dan krisis konstitusi kita mana. Nah, ini yang kemudian kita petakan, kita inventaris, itu yang kemudian kita sosialisasi. Nah, ini yang kemudian menjadi batasan. Ibaratnya kalau kita menulis skripsi, tesis, ada batasan, ada rumusan masalah, ada batasan penelitian. Nah, rumusannya itu kan harus dirumuskan dulu, urgensinya apa. Lalu batasan amandemennya di mana, batasan penelitiannya. Jadi penelitian soal ini, lalu batasan amandemen di mana. Bagaimana membuat mekanisme kontrol dari karena MPR yang melakukan, partai-partai politik bersama DPD. Nah, lalu apa mekanisme kontrol dari masyarakat sipil,
media, kemudian pers. Hari ini ketika masyarakat sipil kita dilumpuhkan dengan apa namanya autokrasi, ya, itu kan ya jangan melakukan sebuah perubahan mendasar terhadap konstitusi ketika tadi elemen-elemen pilar-pilar demokrasi juga apa namanya cacat. Ya, demokrasi kita itu kita sebagai tadi sambil melakukan proses bertahap, diseminasi, seminar-seminar, kajian, kita perluas ini concern bersama sambil mengaktifasi ruang publik, elemen masyarakat sipil, media, kampus, kelompok cendekiawan untuk seniman, budayawan itu terlibat, involving bersama sehingga menjadi sebagai transformasi. Jadi memang proses amandemen harus dilakukan oleh proses transformasi elemen-elemen demokrasi sehingga menjadi siap. Itu yang kemudian akan mengawal sehingga ada check and balances, ada fungsi kontrol supaya ini tadi kemudian jangan untuk kepentingan sempit, kepentingan kelompok, kepentingan pragmatis, kepentingan sektoral, hanya demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik ke depan. Nah, ini yang menjadi batasan yang memang gimana sulit ya, tapi harus kita lalui. Butuh membangun spirit para founding fathers, butuh membangun spirit sikap kenegarawanan. Kayaknya di kita ada krisis kenegarawanan. Nah, itu yang kemudian melalui jangan kemudian nanti dulu semuanya ketika siap baru kita amandemen. Nah, bagaimana diskursus ya? Diskursus soal amandemen ini itu menjadi diskursus bersama untuk menyehatkan demokrasi, untuk kembali menguatkan sistem hukum kita melalui telaah Pancasila dan konstitusi. Jadi itu bagian. Jadi sambil kita berproses menyiapkan amandemen, tentu tetap dalam semangat pilar utama Pancasila itu, sambil juga kita memperbaiki instrumen-instrumen atau elemen-elemen demokrasi, bagaimana masyarakat sipil, bagaimana media, bagaimana partai politik. Nah, mungkin perlu didahului bagaimana reformasi partai politik melalui paket undang-undang parpol, misalnya perlu didahului dulu sehingga itu juga prosesnya berjalan paralel antara proses diskursus dan kemudian sambil juga membenahi pendidikan politik, melakukan pendidikan politik. Jadi ini menjadi hajat politik banyak pihak. Hajat politik banyak pihak. Nah, tentu kita berharap nanti presiden terpilih Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo ini tentu memahami konteks ini. Ya, itu kan karena apapun sistem kita kan sistem presidensial. Nah, presidensialisme itu presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Walaupun itu ada fungsi lembaga negara, MPR, DPR. Nah, ini satu problem. Misalnya, dulu kan di Undang-Undang Dasar 45 itu, lembaga negara itu tidak flat, ya. Tidak flat. Itu ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya. Lembaga tertinggi negara. Dulu presiden makanya bertanggung jawab pada MPR. Nah, problemnya sekarang karena presiden dipilih langsung, dia tidak bertanggung jawab pada MPR, tapi bertanggung jawab pada rakyat yang memilih dia secara langsung. Ya, ada problem hukum ketatanegaraan yang nggak bisa. Sehingga kalau presiden dipilih langsung, dia tidak bertanggung jawab bukan kepada MPR, bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia. Presiden juga tidak tunduk pada MPR dengan garis-garis besar haluan negara. Nah, karena presiden punya program kampanye sendiri, visi misi, yang kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih. Dan kemudian ada juga undang-undang soal pembangunan jangka panjang, jangka menengah, RPJMN, RPJ jangka panjang. RPJPP pokoknya panjang lah. Ya, rencana pembangunan jangka panjang. Jangka pembangunan jangka menengah itu diakomodasi menjadi undang-undang. Ada jangka panjang kan 25 tahun sekali, ada kemudian secara gradual itu semacam mengganti GBHN. Tapi apakah cukup itu kan perlu sebelum diskusi perlu membuka diskursus publik. Jadi jangan kemudian kita mau memperbaiki rumah, tapi kemudian malah jadi merusak rumahnya atau membakar rumah. Rumahnya harus semakin kokoh, berarti sistem negara hukum kita harus semakin baik, semakin kuat. Juga demokrasi kita juga semakin kuat, semakin terkonsolidasi. Itu, nah ini menjadi PR kita bersama, karena memang hari ini paling tidak saya memetakan ada beberapa klaster kelompok terkait isu amandemen, ya. Apa aja tuh, Mas? Yang pertama itu adalah mereka kelompok
kelompok yang apa ya pasti secara garis besar ada yang setuju dan kemudian tidak setuju atau menolak. Ada yang daerah abu-abu lah. Setuju dengan syarat, tidak setuju dengan syarat, itu daerah abu-abu, tapi selalu begitu. Tapi kalau kita bedah lagi, itu pertama adalah memang kelompok yang ingin memang kembali ke UUD 45 asli. Ini kelompok konservatif nih, kembali ke UUD 45 asli ya. Saya pribadi tidak dalam posisi ini. Saya pribadi. Mas Ari di sini? Ya, karena kalau kita amandemen berarti kembali ke UUD 45 asli, kita kan kemunduran. Keniscayaan sebuah konstitusi itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Kalau tahun 45. Ya kalau kembali ke 45, berarti kita mengajak mundur. Iya. Kita kan harus maju ke depan, bahkan melompat. Betul. Ya kan gitu, udah nggak logis, nggak relevan. Itu karena emosional romantisme politik saja. Kembali ke UUD 45 asli. Itu memang langsung udah kembali saja. Nah ini kan kita mengalami kemunduran. No, kalau saya. Tentu ada teman-teman, para pihak yang ini. Nah ini kita duduk bersama. Kelompok kedua adalah kelompok yang kemudian ingin melakukan reamandemen, melakukan amandemen kembali. Satu dengan dilalui oleh proses mengkaji ulang, penelitian ulang secara komprehensif sehingga kita bisa melakukan reamandemen kelima. Jadi proses reamandemen sehingga menjadi amandemen kelima. Ya. Itu ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok varian dari kelompok kedua sebenarnya, itu yang ingin melakukan memang perubahan amandemen kelima, tapi secara formal ingin tetap mempertahankan UUD 45 asli. Ya. Jadi mestinya, tapi di Amerika juga berlangsung begitu. Namanya UUD 4 asli ketika Amerika didirikan 1776 itu masih ada. Tapi segala proses amandemen dalam sejarah Amerika itu dicatat dalam adendum. Sehingga kita selalu merujuk, ini adalah UUD 4 undang-undang atau konstitusi asli, ini historisitas kronologis perubahannya. Yang berlaku adalah yang terakhir. Sehingga kita selalu bisa merujuk. Nah, ini kelompok kedua ini terbagi menjadi ada yang memang kita benar-benar amandemen baru, ya pokoknya yang keempat kita sesuaikan kelima. Tapi ada yang strukturnya, formulasinya secara ada perubahan secara material, tapi secara formal juga penyusunannya harus diubah supaya UUD tetap asli ada, ya itu sebagai UUD. Makanya namanya UUD 45. Jadi UUD 45 tapi ada adendumnya. Nah, ini kelompok kedua ini tapi kira-kira sama punya yang sama, tapi kemudian mereka berbeda untuk sistematika, format, prosedur penulisan segala macam. Itu kelompok tengah ya. Kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang menolak amandemen. Menolak amandemen secara total, pokoknya no amandemen. Karena tapi kalau kita telusuri kelompok ketiga ini bukan pertama-tama karena menolak ANSI. Bukan menolak ANSI. Mereka paham kok, ini terutama kelompok-kelompok pegiat demokrasi, pro-demokrasi. Yang mereka sebenarnya bukan pertama-tama, kalau kita telusuri, kita diskusi, kita ajak ngobrol, bukan pertama tidak setuju amandemen. Karena memang kita paham secara logika, secara logika hukum, bahwa logika politik, bahwa proses itu harus diubah. Tapi saran mereka ada yang mengatakan ini belum saatnya, bukan waktunya, baru 25 tahun. Ada yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan when-nya bukan saatnya sekarang. Baru 25 tahun reformasi nantilah kalau sudah 30 tahun. Ada yang mengatakan tadi ada sebuah mana jaminannya bahwa ketika amandemen tidak membuka kotak Pandora, tidak kemudian terjadi akomodasi politik. Ya, itu. Nah, ini kekhawatiran yang memang membayangi. Nah, itu ada yang kemudian menolak karena memang sudah tidak percaya dengan sistem politik, cara politik kita. Daripada membongkar bangunan konstitusi seperti membongkar rumah, alih-alih nanti malah rumahnya sudah sedikit cacat tapi masih bisa berdiri lah, tapi malah semakin buruk. Nah, ini ada beberapa varian dari kelompok yang sebenarnya menolak. Makanya kalau kita telusuri kan bukan sebenarnya ANSI menolak, tapi persoalan tadi kan pada rumusan urgensi tadi. When-nya bukan sekarang, jangan dulu.
Iya. Bukan rumusan why-nya. Mengapa perlu diubah? Apa yang perlu diubah? Mengapanya juga masih pertanyaan. Mengapa? Nah, jangan, karena kalau diubah itu membuka kotak Pandora. Ini kita bagaimana mengantisipasi keliaran politik dari sistem politik kita yang sudah sangat transaksional hari ini. Sistem politik kita yang dikuasai oleh autokrasi terus oligarki hari ini. Ketika kekuasaan politik dikontrol oleh kelompok-kelompok orang. Bagaimana menjamin ini? Nanti kan ada tapi mereka bahwa konstitusi bisa diubah, iya. Mereka pahami itu. Tapi memang belum ada urgensi karena konteks zamannya itu belum memungkinkan. Nah, lalu itulah kira-kira ada 3 klaster itu. Ya kalau bila kelompok keempat ada kelompok oportunis ya. Kelompok oportunis. Ya kelompok satu, tadi kan kelompok satu yang menolak, kelompok satu yang langsung kembali UUD 45 asli. Kelompok 2 kelompok yang ingin amandemen, kaji ulang, menelaah ulang ini. Saya mungkin masuk kelompok yang kedua. Karena kelompok ketiga tidak setuju dengan keberatan politik. Tapi sebenarnya kalau kita telisik sebenarnya bukan lebih kepada batasan rumusan urgensinya kan. Kelompok keempat adalah kelompok oportunis. Nah, ini hati-hati kelompok oportunis yang tahu bagaimana angin politik kemana. Kalau angin politiknya lagi ke tolak udah ke sini. Angin politiknya ini ke mereka yang untuk kaji ulang, kemudian reamandemen, atau kelompoknya ini kita nolak konstitusi. Nah, ini kelompok oportunis. Nah, kelompok oportunis ini kelompok yang nanti sangat rentan dimobilisasi untuk kepentingan akomodasi politik. Nah, karena kan ada proses mobilisasi kan sosialisasi, diseminasi. Nah, ini kan ada gerakan politik, agitasi, propaganda untuk itu. Nah, ini kelompok oportunis bermain di wilayah itu. Sehingga makanya bagaimana sebenarnya secara how-nya, prosedurnya adalah bagaimana mendudukkan kelompok-kelompok ini dalam sebuah grand narasi, frame yang sama dalam sebuah frame yang sama dalam sebuah narasi besar namanya diskursus amandemen konstitusi. Jadi membuka diskursus amandemen konstitusi itu lebih baik, bukan suatu yang tabu. Amandemen bukan suatu yang tabu, tetapi malu kita mulai sekarang bahwa nanti prosesnya kapan biarlah waktu yang akan menentukan. Nah, tapi juga mau berkomunikasi dengan presiden terpilih, bagaimana nanti Pak Prabowo apakah punya komitmen. Nah, ini kan ujian untuk juga bagaimana kenegarawanan seorang pemimpin. Pemimpinan partai politik juga ujian kenegarawanan. Nah, ini ketika semua simpul dan elemen demokrasi, simpul mereka yang memimpin dan yang dipimpin itu on the right track, on the right place pada posisi masing-masing. Ada yang presiden, ada yang di pemerintahan, ada yang memimpin, ada dipimpin, ada di partai politik, ada yang di media, ada masyarakat sipil, ada kelompok cendekiawan, ada kampus-kampus itu on the right track, on the right place, semua membahas isu ini. Ini akan menjadi proses yang kemudian membangun frekuensi dan menjadi pasti sampai pada titik temu. Nah, ini akan agenda nasional dan kita mengajak semua pihak untuk juga terbuka karena memang carut marut politik, krisis demokrasi kita hari ini dan krisis negara hukum kita hari ini, krisis konstitusi memang harus diselesaikan. Saya pribadi mengatakan jangan-jangan itu akar persoalan ini pada krisis konstitusi. Krisis konstitusi karena memang cacat bawaan dari amandemen konstitusi 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana sistem politik kita, bagaimana menata hubungan antar lembaga negara. Karena kan yang paling membedakan adalah kalau dulu ada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Sekarang tidak ada lagi, MPR itu bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan konflik antar lembaga tinggi negara, tidak ada lagi menengahi. Jadi yang mengurus itu masing-masing di internal. Akhirnya ada proses, ada fungsi MK misalnya. Itu ketika konflik lembaga negara adalah MK. Tapi kan MK lembaga peradilan sebenarnya. Nah, ini kan perlu kita lihat ulang. Tadi para pakar tata negara, pakar politik, ilmu politik, budayawan, semua bahkan kelompok teknokrat melihat model sistem tata negara kita seperti apa modelnya. Lalu bagaimana variabel hukumnya memang itu bicara baru tata
soal lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, lalu bagaimana soal jabatan presiden. Ketika misalnya apakah perlu soal jabatan presiden kan selalu didorong presiden kembali dari dipilih langsung, tapi kemudian dikembalikan ke MPR karena alasannya biaya politik mahal. Kalau dulu bayangannya kalau dipilih MPR itu kan transaksional politiknya di gedung MPR. Iya. Nggak mungkin. Gara-gara money politik. Ya ibaratnya kan orang nggak membayangkan ternyata transaksional politik dari gedung DPR kita buang langsung lempar keluar ke masyarakat. Jadi kalau transaksional politik nggak mungkin lah dengan ratusan juta pemilih Indonesia kan pemilih langsung. Tapi hari ini yang saat itu tidak masuk ke logika, hari ini transaksional politik, money politik itu terjadi food buying one by one. Food buying one by one. Nah, kita melakukan kajian doang kan money politiknya. Iya, seakan dulu kan nggak mungkin. Cuma di elit doang. Kalau dulu kan bayar atau food buying kepada anggota DPR. Kalau dulu kan ada anggota DPR. Iya. Lalu ada utusan-utusan golongan ya, ada utusan daerah, ya, ada utusan golongan. Kalau dulu yang kemudian diubah menjadi DPD hari ini. Oh iya. Jadi kalau dulu itu ada sistemnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ada yang anggota DPR dari partai-partai politik itu adalah dia bisa menjadi anggota DPR karena dipilih, elected. Dipilih lewat mekanisme pemilu. Tapi ada utusan daerah yang mewakili daerah-daerah provinsi yang ada utusan golongan. Ada utusan golongan termasuk ada utusan TNI Polri dulu ABRI, fraksi ABRI, utusan-utusan. Yang namanya utusan golongan dan utusan daerah ini mereka selected. Dipilih. Appointed ya. Dipilih bukan dipilih. Selected. Ya memang kalau itu apa itu dapat negara mas selected, dipilih. Nah, jadi memang komposisinya MPR gitu ada yang bikameral, seakan-akan begitu, anggota DPR-nya memang elected, dipilih, utusan-utusan golongan dan utusan daerah itu ada selected, mewakili kelompok-kelompok kultural, kelompok-kelompok sosial, kelompok sosial dan kultural yang memang punya legitimasi di masyarakat yang kemudian diwakili di MPR sehingga memenuhi secara lengkap memenuhi ajas komposisinya itu sesuai dengan representasi. Hari ini persoalan representasi wakil rakyat. Wakil rakyat itu ada yang di DPR mewakili partai politik. Ada wakil juga daerah dengan sebagai senator DPD. Tapi kalau kita lihat apakah kemudian mereka mewakili kelompok dan golongan secara proporsional, ibaratnya survei aja ya. Survei itu harus proporsional mewakili kelompok dan golongan misalnya. Nah, apakah sekarang sistem ini kita bicara gugat representasi di DPR, apakah mewakili? Enggak sih. Ketika ya awalnya mungkin bagus. Kelompok cendekiawan, budayawan, kelihatannya mereka cerdik pandai itu bisa terwakili karena dulu memang partai-partai mengakomodasi. Tapi hari ini partai-partai politik, termasuk untuk partai-partai politik dan juga untuk pemilihan DPD, itu mereka high cost politik yang high cost, politik yang sangat mahal. Sehingga tadi mereka yang menjadi wakil rakyat, ya, atau menjadi wakil daerah di DPD adalah mereka yang punya modal finansial yang kuat. Popularitas finansial, jadi mereka karena elected modalnya adalah elektabilitas. Untuk elektabilitas harus populer, kemudian harus punya isi tas. Modal politiknya bagaimana dosen, kelompok intelektual yang memang punya kapasitas menjadi wakil rakyat, anggota dewan, entah itu utusan perwakilan daerah, tapi memang mereka nggak punya kemampuan untuk bertarung karena dengan liberalisme politik yang kemudian menghalalkan money politics tadi. Nah, kan makanya kan udah dulu nggak bisa tuh transaksional politik karena begitu di DPR MPR itu korup ya. Kemudian udah serahkan kepada rakyat. Itu mah cuma tinggal shifting persoalan doang. Tapi seakan-akan dulu mustahil kok bisa orang nyawer seluruh rakyat Indonesia. Kalau nyawer anggota MPR kan gampang, jumlahnya sedikit, terbatas.
partai-partai sekarang yang terjadi hari ini sesuatu yang di luar nalar, tapi itu terjadi ketika proses elektoral pemilu itu peserta pemilu itu dan kemudian caleg-caleg itu dan calon DPD itu nyawer kepada rakyat. Ini money politik di situ. Tapi nanti kalau misalnya kejuruan umum, nah ini kan salah satu problem yang perlu kita urai soal bagaimana sistem pemilihan dan sistem representasi ini. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian bagaimana menetapkan itu ya, itu kan problematik. Itu bicara soal MPR, DPR, dan DPD. Ya, itu belum lagi persoalan misalnya perlu ada pembatasan ada sebuah pasal bukan hanya pembatasan periode presiden 2 kali periode, tapi mungkin ada batasan lain yang kemudian nanti perlu diatur turunannya sebagai undang-undang kepresidenan, yang kemudian jangan sampai ada lagi presiden memanai kewenangannya untuk itu presiden kemarin pemilu 2024 ini ya, presiden nggak aneh-aneh lah gitu ya. Nah, misalnya jadi memang masa jabatan presiden perlu dibatasi, tapi bagaimana hal lain yang perlu diantisipasi soal lembaga kepresidenan misalnya. Perlu ada perintah hal terkait, misalnya satu pasal diatur dalam undang-undang khusus soal kepresidenan. Lalu bagaimana misalnya apakah soal kementerian negara bisa harus diatur secara ini. Misalnya presiden berwenang ataukah itu terlalu teknis untuk diatur. Nah, hal-hal yang menyangkut pemerintahan, ketatanegaraan, hubungan antar lembaga, bagaimana sistem ekonomi kita, yang hari ini kan demokrasi kita sudah sangat liberal, kapitalistik, bebas, mereka bebas, tapi mereka yang bebas dan bisa bayar, mereka yang akan elected. Iya, itu yang jadi masalah juga nih Mas, ekonomi kita juga liberalisme kapitalistik, mereka yang kuat, bagaimana menghidupkan UMKM kita dengan sistem koperasi kita, bagaimana menarasikan bagaimana seperti mewujudkan mimpi demokrasi ekonomi Pancasila seperti idealisme cita-citanya Bung Hatta. Tapi itu terjadi di Cina yang tidak menerapkan Pancasila justru. Ketika korporasi besar di Cina itu tidak berdiri sebagai korporasi besar sendiri, kemudian tapi ditopang oleh UMKM industri kecil di China misalnya. Nah, itu kan kita nggak terjadi. Kita korporasi semakin besar, UMKM hari ini mohon maaf hanya ditempatkan di marketplace saja, sudah bahagia, atau memberikan pendampingan kurasi dari kementerian terkait. Tetapi belum menjadi ekosistem dari industrialisasi kita. Nah, ini kan juga karena sistem ekonomi kita itu pasal 33 itu juga terjadi perubahan mendasar rumusan-rumusannya. Nah, banyak dari sistem politik, sistem ekonomi, ketatanegaraan ya memang perlu dikritisi bersama. Kita telah tentu dengan sebuah pemikiran yang jernih, dengan sebuah urgensi yang kita rumuskan bersama, bukan untuk akomodasi kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Nah, saya pikir tadi 4 kelompok tadi memang harus duduk kita. Mana nih kelompok yang ingin kembali ke UUD 45 asli, mana kelompok yang moderat ingin bagaimana membuat reamandemen, mengkaji ulang, mana kelompok yang menolak pokoknya enggak, mana kelompok yang oportunis. Nah, intinya kan dalam demokrasi kita ruang publik harus dibuka untuk sebuah diskursus publik. Iya, sama ini juga sih Mas, salah satu hal yang pengen aku sorotin itu tentang penegakan hukum ya. Maksudnya mau gimana pun konstitusinya, kalau penegakan hukum kita masih lemah, tujuan yang mau dituju tuh malah nggak dapet gitu. Tadi kan Mas Ari sempat nyinggung juga soal Cina yang pada akhirnya bisa berhasil gitu kan secara ekonomi dan secara politik. Kalau di Cina tuh setahu aku penegakan hukum korupsi misalnya itu sangat ketat gitu. KKN tuh kayaknya korupsi gitu kayaknya keras gitu loh Mas. Mengapa di China, di Tiongkok penegakan hukum bisa baik? Di kita kok tidak baik. Korupsi di sana dihukum mati. Di sini kita berbahagia. Kita cenderung permisif pada korupsi. Korupsi malah salah satu amanat reformasi adalah pembatasan korupsi, kolusi, nepotisme. Hari ini bukannya korupsi berkurang, korupsi bertambah. Nepotisme juga berkurang, nepotisme gaya baru. Hari ini pilkada kita dalam bayang-bayang neo-nepotisme dan kolusi.
Kolusi itu istilahnya via itu ordal. Oh, ordal. Mengandalkan orang dalam. Lu punya nggak orang dalam? Nah, itu. Tapi hari ini justru yang namanya keprihatinan reformasi, ya, soal misalnya bagaimana mewujudkan penyelenggaraan negara dan kemudian sistem hukum yang kemudian menolak KKN. Tapi ternyata konstitusi kita tidak relevan, tidak konstitutif terhadap isu soal pemberantasan KKN. Iya. Ada korupsi merajalela dan semakin gila, nepotisme KKN korupsi, kolusi, nepotisme merajalela dan semakin menggurita, makin kayak setan. Nah, Tiongkok itu tidak menerapkan sistem demokrasi. Dia ada sistem negara hukum di Cina sentralistik tapi tidak demokrasi. Ya. Kita adalah sistem negara hukum yang demokratis. Sehingga ada sebuah pembedaan. Ya, ada yang karena kalau di sana lah otoritarian. Sehingga apa yang diputuskan di pusat udah pasti ke bawah. Linear, terdeliver. Dan memang itulah kekuatan sentralisme kekuasaan. Ya. Beda dengan di kita setia, kita sudah sepakat dengan demokrasi dan harus komitmen pada demokrasi, konsisten pada demokrasi. Ini konsistennya pada korupsi. Nah, akhirnya ekosistem politik di Cina dan ekosistem politik di Indonesia jelas berbeda karena kan ekosistemnya non demokrasi, ekosistem tarian. Itu kan pilihannya Tiongkok, rakyat Tiongkok. Ya, kita pilihannya pada demokrasi. Ekosistemnya juga harus demokrasi. Nah, sehingga berfungsinya rule of law. Nah, hari ini mereka bicara bagaimana fungsi negara hukum dan kemudian penegakan hukum itu kemudian itu banyak kemudian dibelokkan untuk kepentingan kekuasaan. Itu gimana caranya? Kita katakanlah yang terjadi politik, ini yang hari ini kan bukan rule of law, tapi rule by law. Nah, nah itu karena rule of law kan bagaimana segala sesuatu proses ekosistem politik, demokrasi, ekonomi itu memang diatur dengan undang-undang. Kuatnya supremasi hukum negara hukum, sehingga hukum itu representasi dari kehendak rakyat dari sistem negara hukum. Hari ini bukan itu. Hukum dibuat. Ya, hari ini bukan rule of law tapi rule by law. Jadi aturannya dimainkan oleh penguasa. oleh penguasa, instrumentasi hukum terjadi. Jadi bagaimana kepentingan bukan supremasi hukum, tapi supremasi politik yang terjadi. Nah, ini kan juga makanya tadi sambil membenahi ekosistem politik, ekosistem demokrasi kita, mari kita buka diskursus soal amandemen konstitusi ini secara bareng supaya orang lihat. Ya, ini tidak cukup loh hanya membentuk KPK. KPK tetap dipertahankan. Apakah kemudian perlu peningkatan yang lebih sehingga misalnya dimasukkan konstitusi ada negara perlu atau presiden perlu membuat lembaga anti korupsi yang sifatnya misalnya tidak secara eksplisit menyebut KPK, tapi bagaimana persoalan korupsi, kolusi, nepotisme itu juga ada tap MPR-nya untuk membuat sistem pemerintahan yang bebas dari bebas KKN. Kira itu spiritnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu tap MPR itu ada. Tapi sementara ketika tap MPR ada soal itu dan bagaimana itu kemudian diakomodasi karena kan posisinya kalau dulu kan inspirasi utama itu kan mata airnya itu Pancasila. Lalu Undang-Undang Dasar 45. Lalu sebelum ke undang-undang itu ada tap MPR, hierarki hukum. Hierarki hukum kalau sekarang kan karena MPR tidak bisa mengeluarkan tap, bukan lembaga tinggi negara, dari konstitusi UUD 45 langsung ke undang-undang. UU kemudian aturannya lebih ke turunan-turunan dari undang-undang. Entah itu mulai peraturan presiden, menteri dan segala macam sampai ke perda-perda. Nah, ini kan hierarki hukum ini kan juga perlu dilihat ketika kita bicara bagaimana ketika realitas hari ini adalah kita tidak bisa hanya utopis saja mewujudkan rule of law, sementara ketika law-nya itu dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga terjadi adalah rule by law hari ini. Nah, itu kan
banyak hal-hal yang bisa kita inventaris, permasalahan yang kemudian kita analisis bersama secara politik, hukum ketatanegaraan, sehingga itu menjadi argumentasi konstitusional untuk kita melakukan amandemen sehingga tadi memenuhi syarat urgensi tadi. What-nya apa, why-nya apa, how-nya bagaimana, how-nya belakangan. Lalu bicara when. Ya, dari sisi proses prakondisi itu harus kita mulai sekarang supaya menjadi awareness. Awareness publik. Juga menjadi awareness dan menjadi reminder kepada para pemimpin, para penyelenggara negara, terutama untuk presiden terpilih nanti, Pak Prabowo dan Prabowo Gibran, supaya punya awareness. Ini ada butuh political will yang kuat, tapi juga butuh sebuah sikap kenegarawanan yang paripurna. Gimana kenegarawanan yang paripurna untuk kemudian tegak lurus pada proses konstitusi ini. Nah, sehingga ya kalau saya pribadi sehingga mazhab atau tagline dari Pak Sugeng, bagaimana membangun politik, ya, bagaimana membangun politik yang kemudian untuk tujuan bagaimana politik dalam rangka bernegara dan bernegara dalam kerangka berkonstitusi itu bisa terwujud karena semua tunduk pada etika bernegara, berbangsa dan berkonstitusi. Nah, berpolitik, bernegara dan berkonstitusi. Nah, itu kan ada, sementara kita juga ada problem etika soal berpolitik dan bernegara, sehingga banyak yang harus dibenahi dan memang ini harus berangkat dari pada akar persoalannya. Jadi nggak lagi pembenahan di hilir itu tetap dilakukan, tapi kita harus pelan-pelan mendekati hulu pada akarnya untuk sehingga sampai pada kebutuhan untuk melakukan amandemen. Tentu dilalui dengan sosialisasi, diseminasi, dan kemudian melakukan kaji ulang, telah ulang, melakukan inventarisasi masalah, sehingga menjadi tadi membangun public awareness dalam proses diskursus publik itu, sehingga nanti itu kita semacam punya peta jalan, punya semacam draft, blueprint untuk bagaimana. Dan ini semua pihak punya versinya masing-masing. Versinya dari TNI, versinya Polri, versinya partai politik, dari PD Perjuangan, Gerindra, Golkar, Demokrat, semua partai, P3, PKS punya versinya, dari kelompok pengusaha, mungkin kelompok kepentingan yang lain, dari kelompok mahasiswa, dulu saya punya semacam blueprint. Nah, itulah kita kontes mencari sebuah titik temu. Sehingga argumentasi konstitusionalnya itu sah untuk kepentingan bangsa dan negara. Prosesnya agak idealis, panjang, melelahkan, tapi ini harus kita tempuh sebagai proses bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. Itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Ya nggak bisa dihitung dengan gimana lah itu ketemunya dengan durasi waktu. Tetapi satu prinsip bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara at all cost. Untuk kepentingan bangsa dan negara itu at all cost. At all cost-nya semua harus punya komitmen dan harus kita bayar dengan energi, keringat, dan mungkin semua concern kita untuk bangsa dan negara at all cost. At all cost dalam arti bukan uang, tetapi segala perhatian. Jadi keringat darah. Keringat darah itu butuh pengorbanan bersama. Nah, itu yang kemudian kita ajak kepada masyarakat, publik, terutama kita gedorkan kepada para pemimpin kita, partai elit politik kita untuk juga concern hidup kita di dunia berapa lama lagi sih? Iya, betul. Ya, dan kita tapi Indonesia harus panjang ya, Mas? Tapi ya hidup kita di dunia mungkin hanya hitungan berapa lama sih? Tapi kita ingin bahwa Indonesia yang kuat, Indonesia Raya, ya, seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kita nyanyikan, apalagi kalau 3 stanza itu kan kita merinding, bergetar kita. Bagaimana spirit Indonesia Raya itu menjadi spirit kita bersama, sehingga sih berapa tahun lagi kalau kita hidup, tapi kita punya cita-cita yang sama bahwa Indonesia harus hidup, harus lestari, harus langgeng. Untuk Indonesia Raya itu harus hidup sampai dengan sehari setelah kiamat. Berarti ini perumusan ini harus. Jadi itu ideal. Lalu itu kata-kata Pak Sugeng loh. Kata-kata jadi Indonesia harus hidup sampai dengan sehari setelah kiamat. Jadi kalau hari ini kiamat, masih nambah sehari lagi bonus. Nah, itu kan masih melampaui. Jadi kita negara terakhir yang masuk ke gerbang surga gitu loh. Nanti ada yang masuk gerbang surga, macam gitu.
Ya. Jadi Indonesia, jadi berapa sih usia manusia tinggal di negara ini, tinggal di dunia ini? Tapi kita punya spiritnya sama, bahwa Indonesia jangan pernah letih mencintai Indonesia, karena Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia Raya, sampai dengan sehari setelah kiamat. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Obrolan yang kalau saya sangat berapi-api itu. Berapi-api. Wah, kelihatan kobaran auranya. Gitu. Terima kasih teman-teman semua atas atensinya menyimak diskusi kami. Jangan lupa like, subscribe, mungkin sebarkan, share, berikan komen dan masukan-masukannya untuk diskusi selanjutnya mungkin dari kami, dari Para Sindiket. Jangan lupa pantengin terus kanal YouTube Para Sindiket. Iya, siap. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata atau yang menimbulkan kekurang nyamanan. Terima kasih semua. Yang nggak nyaman tuh itu, yang nggak punya rasa kenegarawanan, yang nggak nyaman. Kita semua harus punya itulah. Baik semua teman-teman, terima kasih semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.